Oke guys, itu nanti kita akan coba lagi berikutnya gaya dada. Nah, seperti apa gaya dada? Saya akan coba menjelaskan dasar-dasarnya dulu. Nah guys, untuk kita sebelum menceburkan diri ke kolam renang ataupun kita akan berenang dengan mengikuti berbagai macam gaya seperti gaya bebas, gaya dada ataupun gaya kupu-kupu, berarti kita melibatkan otot-otot, semua otot yang ada di tubuh kita. Nah, kita harus membiasakan diri kita dan wajib untuk melakukan pemanasan atau warming up terlebih dahulu di pinggir kolam dengan berlari-lari kecil sambil melemaskan segala persendian ataupun otot-otot kita. Sebab kalaupun kita hanya untuk mandi dan sekedar berendam tanpa melakukan berbagai gaya dalam berenang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita akan melakukan berbagai gaya macam berenang seperti gaya bebas, gaya dada ataupun gaya kupu-kupu dan lainnya, nah kita harus wajib atau kudu wajib melakukan pemanasan. Tujuannya agar otot kita tidak kaku saat berenang ataupun kram, sehingga kita tetap sehat dan kita bisa mencapai olahraga renang yang kita inginkan untuk kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, cukup dengan lari-lari di pinggir kolam renang selama 10-15 menit, ini sudah cukup untuk merelaksasi otot-otot kita, termasuk juga bagian leher dan juga kepala, sehingga saat kita berenang dalam kondisi rileks nantinya dan tidak kaku. Guys, ini gaya berenang yang baru saya peragakan itu adalah gaya dada. Nah, untuk gaya dada perlu Anda ketahui bahwa posisi tangan kita ketika di dada, ke depan, kepala nunduk, dibuka lagi tangan melebar ke samping, kemudian masuk lagi ke dada, ke depan lagi. Kalau tangan ke depan berarti kita kepala nunduk. Nah, sambil kepala nunduk kita membuang nafas dengan hidung, ya. Nah, ketika kita mau narik nafas di bagian atas, tuh. Nah, ketika bagian kita mengambil nafas, setelah dibuang dengan hidung, tangan kita ke samping, berarti kita kebuka, tarik nafas dengan mulut. Nah, posisi kaki kita dibuka begini. Ini telapak kaki di bawah. Maaf, ini telapak kaki di bawah. Jadi ketika kita bergerak ke depan, kaki dibuka renggang. Dibuka renggang. Ini posisi kaki kita, telapak kaki ya. Saya ulangi, ini telapak kaki. Berarti ketika tangan kita ke depan, kaki kita dihentak, dibuka. Ini telapak kaki kita masuk ke dalam. Jadi dia mendorong. Sama dengan kayak tangan. Seperti tangan kita ke depan, dibuka lagi dengan telapak tangan. Bukan punggung tangan, tapi telapak tangan. Begitu juga dengan kaki. Ketika telapak kaki kita lurus ke depan, berarti kita renggang, buka, tarik lagi. Bisa saya peragakan, ambil kaki bagian belakang. Lagi bisa perhatikan kaki. Ya, posisi kaki kita kayak gitu. Jadi kaki dihentak, maka telapak kaki masuk ke dalam, dia memukul sama dengan tangan. Oke, secara utuh kita coba lagi. Gerakan kaki, gerakan tangan, ngambil nafas. Ingat, kalau ngambil nafas, kalau kita tangan ke depan, kepala nunduk, berarti kita membuang nafas
dengan hidung. Ketika tangan kita buka ke samping mendorong, napas kita tarik dengan mulut, dibuang dengan hidung. Kita coba, lihat kaki saya, lihat tangan saya. Jadi kita coba bolak-balik ke situ tanpa berhenti. Oke guys, kita coba lagi. Nah itu gerakan cepat. Itu gerakan cepat dimana buka, nunduk, buang napas. Coba kita pelan lagi. Ambil dari kaki, dekatin dikit ya. Itu tadi saya peragakan dengan posisi kepala yang gak ke atas. Kalau yang sebenarnya kepala nunduk, buka, napas, tarik napas dengan mulut. Oke, kita coba sekali lagi dengan posisi yang benar. Nah, jongkok ya. Kita coba lagi dengan cara yang pelan. Sebentar, hold dulu. Setiap kali kita habis melakukan gaya dada ataupun gaya apapun atau berenang, biasakan kita di pinggir kolam atau sungai apapun lah namanya, untuk menarik napas dengan teknik muncul, menyelam, muncul dan tenggelam. Saya peragakan ketika kita sembunyi ke dalam, dibuang dengan hidung, tarik dengan napas. Oke, untuk mengatur pernapasan supaya kita tidak lelah saat melakukan berenang, kita coba lakukan lagi ya. Tarik napas. Jadi kita melakukan minimal 10 kali secara pelan-pelan. Jadi untuk ke atas kita tarik dengan mulut, di bawah dibuang dengan hidung, tarik lagi. Itu kita lakukan secara pelan-pelan sehingga paru-paru kita kembali normal dan gerakannya tidak kencang. Itu stretching atau pernafasan, kita menarik nafas biar kembali segar setelah melakukan berenang. Nah, oke guys, setelah tadi saya memperagakan gaya dada, ya walaupun dengan usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih ingat pelajaran yang lama, walaupun sudah cukup agak berat. Nah, sekarang kita akan coba lagi gaya kupu-kupu guys. Nah, kalau di belakang kaki kita kayak dolphin kick atau tendangan lumba-lumba seperti ini. Nah, ini diikuti juga dengan goyangan pinggul kita, jadi kayak meliuk-liuk gitu guys tuh. Nah, oke, untuk selanjutnya dari belakang bisa dilihat kaki dan juga pergerakan dari tangan saya. Oke, secara pelan dulu kita peragakan. Oke. Nah, ini usia nggak bisa bohong guys. Tapi itu dari situ bisa Anda lihat. Nih, ketika tangan kita terangkat, nah kepala juga terangkat dan tangan kita mundur ke belakang, kita maju, kaki tetap bagian belakang bergoyang diikuti dengan pantat kita. Kita ngulangi sekali lagi dengan cara yang pelan.
nggak dalam, mungkin nggak ada dalam, dia kupu-kupu lagi, pelan-pelan aja ya. Nah guys, gaya kupu-kupu ini kaki kita seharusnya harus lurus, pergerakannya seperti ekor lumba-lumba ataupun seperti ikan duyung yang meliuk-liuk, jadi tidak terbuka. Tapi maklumin saja sudah 5 tahun tidak berenang dan badan sudah agak berat. Nah jadi seharusnya putaran yang benar kalau sudah sering terlatih dia akan seperti ini, berdiri dikit, angkat, buang, angkat, buang. Jadi memang untuk berenang itu memang dibutuhkan latihan yang memang ekstra keras sehingga badan kita dan otot kita jadi lentur dan ringan ketika mengapung atau berenang, karena posisi kaki kita yang pukulan ekornya dolphin atau kick, dolphin kick, kemudian pantat yang ikutin begini bergelombang, ditambah lagi dengan tangan yang angkat tangan ke depan, buang lagi, angkat tangan, buang lagi. Itu memang butuh latihan yang terus menerus, tapi setidaknya itu gerakan dasar. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa siap melakukan gerakan ataupun berenang, tarik napas seperti yang saya bilang lagi. Jadi kita napas di luar ditarik, tenggelam di bawah dibuang dengan hidung. Oke, kita coba ambil 10 kali minimal buat meredakan atau menetral paru-paru. Oke, tarik napas, buang. Anda bisa lihat gelembung-gelembung udara dari hidung yang saya buang. Lihatin. Oke. Nah itu, jadi kita buang dengan hidung. Oke guys, itu aja. Semoga bagian-bagiannya yang penting dapat Anda lakukan. Tapi memang kalau untuk keringanan, kelenturan butuh waktu. Kita coba lagi gaya dada sekalian untuk tutorial ini. Ambil ya. Yo. Sip.